Halo para pecinta film Donghua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yosenji ataupun Tales of Demons ataupun ke season 3. Tentunya buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Di lanjutan series ini kita diperlihatkan di Asosiasi Alkimia sedang sibuk membuat gelombang pil pertama. Setelah hal tersebut, direktur pun menunjukkan hasilnya pada presiden. Kemudian terlihat para siswa melihat botol pil asosiasi. Diketahui itu seharga 20.000 koin. Sontak direktur pun mencoba pil itu kepada murid tersebut. Dan ternyata dalam sekejap ia mencapai tingkat perak. Hal itu pun membuat para murid lainnya langsung ingin membelinya. Di sisi keluarga keramat ada yang melapor bahwa asosiasi sedang menjual pil untuk memelihara jiwa. Hal itu pun membuat ketua tak percaya dikarenakan pil itu hilang sejak lama. Kembali ke asosiasi, terlihat para murid pun sedang berbicara tentang pil. Terlihat di situ juga ada ketua keluarga keramat. Kemudian terlihat di dalam asosiasi, Chen Jiang pun ingin membeli pil. Tapi kata direktur, pil yang tinggi sudah dibeli oleh Raja Kota. Dan Chen Jian akan memesan nanti. Terlebih lagi, keluarga ilahi Chen Jian memiliki banyak ramuan langka. Berpindah pada Shen Yu yang sedang memegang pil. Ternyata itu adalah pil konsentrasi jiwa. Bawahannya pun memuji Shen Yu dikarenakan Shen Yu akan lebih kuat dan bisa mengalahkan Nili. Sontak Shen Yu pun langsung saja mengingat Nili waktu itu. Ia mengatakan akan membuat Nili berlutut dan meminta maaf padanya. Sementara itu, direktur pun memberikan pil yang Nili pesan, dan Nili pun berterima kasih akan hal tersebut. Lalu terlihat Lau menyebut direktur dengan bibi. Hal itu pun membuat direktur marah. Kemudian terlihat di lapangan akademis semuanya berkumpul, termasuk Nili dan yang lainnya. Dan terlihat ada juga Jiun. Lalu bawahan wakil kepala sekolah pun bilang asosiasi telah menjual beberapa pil efektif. Ditambah lagi, murid-murid ini mungkin di atas normal. Namun, kata wakil kepala sekolah, ia penasaran tentang taruhan Nili dan Guru Sen. Sementara itu, Piao pun memanggil Ning Er, tapi ia enggan ke sana dikarenakan di sana ada Jiun. Terlebih lagi, Jiun pun menanyakan apa Nili siap dengan ujian tersebut. Tak lama Jiun pun langsung pergi kembali. Setelah hal tersebut, Ning Er pun muncul. Ia mengatakan bahwa keluarga keramat mencuri bisnis keluarga Nelly. Di situ, Nelly pun tak begitu khawatir akan hal itu. Namun, Ning Er menambahkan bisnis keluarga keramat sangat besar, dan itu memeras keluarga Nelly. Dikatakan oleh Nelly jika itu masalah uang tak masalah. Diketahui kalau keluarga Nili miskin, Nili akan mencari Ning Er untuk makan. Di sisi lain, para murid pun heran kenapa dua wanita cantik itu selalu mencari Nili. Tak lama muncullah Shen Fei dan Shen Yu. Tadinya Ning Er akan pergi, tapi ia ditahan oleh Nili dikarenakan Ning Er tak ingin Nili terlibat dalam masalahnya. Sontak Shen Fei pun menyerang Nili, namun Nili dengan mudah mematahkannya. Terlihat di situ Shen Fei mengenalkan dirinya bahwa ia adalah tunangan Ning Er. Ia juga menyuruh Nili lepaskan tangan dari Ning Er. Dikatakan oleh Nili, Ning Er saja tak mengakuinya. Ditambah lagi, Nili pun memprovokasi Shen Fei. Lalu Ning Er pun maju dan mengatakan ia tak pernah mengakui Shen Fei adalah tunangannya, dikarenakan Ning Er tahu benar siapa Shen Fei yang sebenarnya. Terlebih lagi, Shen Fei juga melecehkan gadis biasa di akademi. Hal itu pun membuat para murid lainnya tahu siapa sebenarnya keluarga keramat. Terlihat Shen Fei mengancam keluarga Ning Er. Kata Nili mengancam wanita tidak tahu malu. Shen Fei mengatakan ia akan mengingat hal ini. Ning Er pun bilang ia lebih memilih mati daripada harus bersama Shen Fei. Fei pun berkata mereka meremehkanku. Terlihat Ning Er pun menambahkan kalau ia bisa lolos ujian cermin ilusi dan kembali hidup-hidup, keluarga keramat akan bisa berbuat apa-apa pada Ning Er. Kata Shen Fei, dan itu kalau Ning Er punya hak masuk ke cermin ilusi. Ternyata di dalam sejarah yang lulus ujian cermin ilusi hanya 3 orang. Sontak di situ Nili membela Ning Er dikarenakan Ning Er akan lulus ujian cermin. Di situ Fei pun langsung menantang Nili, yaitu beranikah dia ikut dengan turnamen jenius di keluarganya.
Ditambah lagi, Shenfei dan Nili akan bertarung di sana. Di situ, Nili pun menerima tantangan tersebut. Lalu, Jiun pun muncul dan menanyakan apa benar Nili menerima tantangan Shenfei. Namun, justru Nili menggoda Jiun. Dikatakan oleh Jiun bahwa Shenfei ini ada di tingkat rank perak bintang 2. Kata Nili, masih banyak waktu dan tenang saja. Tapi Jiun pun mengatakan apakah ini soal Ning Er. Namun Nili pun membela bahwa ia hanya tak ingin Ning Er yang baik ini jatuh pada Shenfei. Hal itu pun membuat Jiun marah dan ia langsung pergi. Di situ Nili pun percaya diri dikarenakan Jiun marah. Diketahui kalau Jiun marah berarti ia suka pada Nili. Tak lama Ning Er pun langsung pergi. Kemudian Guru Shen pun bilang kita sebentar lagi akan ujian dan ikuti Guru Shen. Kata Nili, apa Guru Shen ingat taruhan waktu itu? Namun Guru Shen harus melihat hasil dari ujian tersebut. Lalu para murid pun membicarakan kalau ujiannya minimal adalah 2 roh perunggu bintang 2. Kemudian terlihat panitia ujian memberitahu ini adalah penemuan baru. Diketahui itu bisa memeriksa kekuatan. Dan yang pertama akan mencobanya adalah Senyu. Diketahui hanya dengan memukulnya bisa tahu kekuatan murid. Terlebih lagi, setiap murid punya 3 kesempatan. Senyu pun langsung saja mencobanya. Setelah itu, ia pun memeriksa kekuatan spiritualnya. Dan ternyata kekuatan spiritual Senyu adalah 115. Dan itu ada di tingkat perunggu 1. Lalu selanjutnya adalah giliran Piao. Piao pun langsung saja mencobanya. Dan ternyata itu sampai di 265. Mereka pun mengira mesin itu rusak. Kemudian pukulan kedua kalinya sampai di 325. Dan yang terakhir sampai 370. Sontak hal itu pun membuat orang-orang heran. Terlebih lagi, Senyu pun tak percaya kekuatan Piao sebesar itu. Namun, kata Guru Shen, yang lebih penting ada kekuatan spiritualnya. Ketika Piao memeriksa kekuatan spiritualnya, diketahui itu sampai 367. Kata wakil akademi, kekuatan itu setara di tingkat perunggu bintang 3. Dan Piao akan masuk dalam kelas jenius. Tapi dikatakan oleh Duze, dikarenakan Piao jarang latihan, ia kurang hebat. Lalu teman-teman Nili yang lainnya pun mengecek kekuatan mereka. Diketahui mereka berdua juga ada di tingkat perunggu bintang 2. Lanjut Duze lah yang selanjutnya. Ketika itu semua orang terkejut dikarenakan kekuatan Duze sampai mentok yaitu 500. Terlebih lagi saat Duze mengecek kekuatan spiritualnya, justru alat tes tersebut pecah. Terlebih lagi, dikatakan oleh Nili, kristal pemula hanya sanggup menahan 600 kekuatan jiwa. Dan tentunya, kekuatan spiritual Duze di atas 600. Sontak, panitia pun meminta kristal menjadi tingkat menengah. Diketahui untuk pemeriksaan murid. Namun, kata wakil kepala sekolah tidak perlu. Dan mereka hanya perlu memegang pecahannya saja. Di saat itu, para murid pun terkejut dengan kelas pemula. Diketahui mereka benar-benar mengejutkan. Lalu terlihat para murid senior pun heran. Terlebih lagi ada 1 orang di perunggu bintang 1. Ditambah lagi juga ada Duze yang kekuatannya seperti monster. Di saat itu kristal itu pun meledak. Dan itu adalah Jiun. Namun hal itu wajar dikarenakan ia putri raja kota. Namun ternyata Ning Er juga memiliki kekuatan yang hebat. Kata Jiun itu pasti berkat Nili. Di sisi Ning Er, ia juga merasakan hal yang sama. Mereka juga membicarakan jenius keluarga keramat agar segera hancur. Kemudian tibalah waktu untuk Nili yang mengeceknya. Namun sebelum mengecek kekuatan, Nili pun bersiap-siap terlebih dahulu. Terlihat Nili juga sedikit memprovokasi Guru Shen. Lalu kata Piao, menurut Duze seberapa banyak kekuatan Nili? Kata Duze, bakat Nili yang terburuk di antara kita. Duze pun menebak kekuatan Nili hanya 200. Lalu ketika selesai pengecekan, ternyata kekuatan Nili hanya 100. Hal itu pun membuat semuanya menjadi bingung. Duze pun mengatakan Nili mengendalikan kekuatannya agar sesuai. Lalu Nili pun mengecek kekuatan spiritualnya. Terlihat wakil kepala sekolah pun bilang Nili tidak selemah itu. Dan kita lihat saja kekuatan spiritualnya. Terlebih lagi Nili akan memberi kejutan. Nili pun langsung saja mengecek kekuatan spiritualnya. Diketahui itu hanya sampai 100. Ternyata itu adalah perunggu bintang 1.
Sontak hal itu pun membuat Senyum marah akan hal tersebut. Terlebih lagi, Nili juga akan ditempatkan di kelas jenius. Namun ternyata hal itu pun diprotes bawahannya dikarenakan itu melanggar aturan. Terlihat di situ wakil akademik pun bilang ia akan mengurus itu. Kemudian muncullah guru Sen dan mengatakan ia ingin mengundurkan diri. Hal itu pun dipertanyakan oleh wakil akademik, tapi guru Sen akan tetap mengundurkan diri. Kembali kepada Nili dan yang lainnya, diketahui mereka bertiga akan masuk ke kelas jenius. Di saat itu, tiba-tiba saja teman-teman yang lainnya pun sontak ingin diajari oleh Nili. Kemudian mereka bertiga pun berpisah dan akan berlibur. Tak lama Ning'e pun muncul dan ia pun memberikan kalung pada Nili. Ternyata itu supaya Nili memikirkan Ning'er. Tapi tanpa diduga ternyata Jiun juga muncul. Ia mengatakan batu giok merah melambangkan cinta seorang gadis. Namun Nili membela ia suka pada Jiun dan bukan Ning'er. Di situ Nili pun merayu Jiun. Ditambah lagi kata Jiun, apa ia lebih baik dari Ning'er? Nili pun langsung saja memberitahu Jiun itu tidak akan terganti. Jiun pun berharap Nili akan seperti keluarganya dan melindungi kota Glory. Terlihat Jiun pun mengatakan kalau Nili bisa sampai di tingkat legenda, Jiun akan mempertimbangkannya kembali. Lalu tak lama Jiun pun langsung pergi. Dikatakan oleh Nili, lalu kenapa Jiun memilihnya di kehidupan sebelumnya? Kemudian Nili pun pulang menaiki kereta kuda. Dikatakan oleh Nili, keluarga Tanda Surgawi ada salah satu dari 6 sektor terbesar di utara. Nili pun mengingat tentang ayahnya yang mengatakan seorang pria harus memiliki tanggung jawab dan ketegasan. Terlebih lagi ketika ayahnya melindungi waktu itu. Dan Nili di kehidupan ini akan melindungi mereka semua. Lalu tibalah Nili di rumahnya. Terlihat di situ juga ada adiknya yaitu Xiaoyu. Tak lama Nili pun bertemu dengan ayah dan pamannya. Mereka pun mengatakan Nili terlihat berbeda setelah belajar 1 tahun di akademi. Setelah hal tersebut mereka semua pun pulang. Setibanya di sana Nili pun disambut oleh ibu dan bibinya. Lalu mereka semua pun makan bersama. Ayah Nili pun bertanya berapa kekuatan spiritual Nili. Nili pun langsung menjawab ia sudah menjadi spiritual perunggu bintang 1. Terlebih lagi, Nili pun masuk kelas jenius. Sontak ayahnya pun mengajak Nili bertemu dengan ketua keluarga surgawi. Namun Nili pun bilang ia ingin berlatih terlebih dahulu. Nili pun langsung saja bertanya situasi keluarga. Ternyata keluarga Keramat telah mencuri bisnis kita. Namun tanpa diduga keluarga Ilusin datang untuk meminta kerjasama dengan keluarga kita. Diketahui ternyata itu adalah asosiasi. Dikatakan oleh ayahnya Nili akan mengerti dan ia akan jadi inti keluarga nanti. Di malam harinya Nili pun pergi berlatih di belakang gunung. Terlihat Nili pun memakan pil dan mulai berkultivasi. Di saat itu Nili pun mengeluarkan ledakan kekuatan spiritualnya. Diketahui ternyata Nili sedang menyegel meridian untuk menekan laut spiritualnya. Meskipun merusak meridiannya, tapi itu sangat penting. Setelah hal tersebut akhirnya selesai dan Nili pun memakan pil pemulihan. Nili pun langsung saja mengeluarkan bayangan iblis lampu, tapi iblis tersebut akan kabur. Di situ Nili pun langsung saja menjinakkannya dan membuatnya menjadi senjata Nili. Tak lama adik Nili pun muncul. Ia mengatakan ingin berlatih bersama kakaknya. Akan tetapi Nili pun melarangnya dikarenakan adiknya wanita, sedangkan Nili ada laki-laki. Tapi Nili akan menjadi teknik kultivasi pada adiknya. Diketahui ternyata Xiaoyu memiliki 32 poin dasar kekuatan spiritual. Tapi dikatakan oleh Nili ada tubuh tanda surgawi. Nili menambahkan tanda tersebut adalah bakat yang diwarisi keluarga surgawi. Terlihat Nili pun akan mengajari adiknya, tapi Xiaoyu tak boleh memberitahu orang lain. Lalu ketika adiknya berkultivasi, tiba-tiba saja Nili merasakan aura pembunuh yang hebat. Diketahui ternyata mereka adalah Leguit kegelapan dan mereka berencana akan membunuh Nili. Di saat itu Nili pun mengingatnya. Sontak ia pun langsung memberitahu adiknya untuk pergi dan beritahu orang dewasa bahwa orang Leguit kegelapan sudah masuk. Terlihat di situ Nili berubah seperti Goku dan dia pun langsung pergi. Di sisi lain, orang Leguit kegelapan menyuruh bawahannya untuk mengecek situasi keluarga surgawi.
Setelah hal tersebut, orang Guild kegelapan merasakan aura pembunuh. Kemudian tiba-tiba saja Nili menghabisinya dari belakang. Di saat itu mereka pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian mereka berdua pun mendatangi temannya. Di saat itu mereka langsung terkejut dikarenakan temannya sudah dihabisi. Sementara itu Xiao Yu melapor pada tetua bahwa orang dari Guild kegelapan telah masuk ke pegunungan. Kemudian terlihat dua orang dari Guild kegelapan menjadi waspada dan mereka akan mundur terlebih dahulu dan juga akan membawa rekannya yang sudah meninggoy. Sementara itu Nili pun mengatakan ia tak akan membiarkan mereka kabur. Berpindah kepada tetua dan yang lainnya yang bersiap untuk pergi pegunungan. Kembali kepada Nili yang tiba-tiba saja menghajar orang dari Guild kegelapan dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ditambah lagi, Nili pun berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Sontak eksekutif Guild kegelapan pun berubah dan menyerang Nili. Terlihat di situ Nili akan mundur terlebih dahulu. Terlihat di situ Nili pun bersembunyi dan mengatakan serangannya sangat cepat. Dan Nili juga harus mencari celah. Kemudian Nili pun menggunakan jurus bayangan untuk menipunya. Hal itu pun membuat eksekutif menjadi kebingungan dikarenakan serangan Nili tidak terduga. Lalu terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Sementara itu tetua keluarga surgawi dan yang lainnya sedang menuju ke arah Nili. Kembali kepada Nili yang terus bersembunyi dan eksekutif menggunakan kekuatannya supaya Nili keluar. Namun ketika eksekutif akan membuat temannya yang sudah meninggoy, tiba-tiba saja Nili menyerangnya. Bisa terlihat eksekutif langsung kabur dikarenakan tetua keluarga surgawi sudah muncul. Lalu ketika tetua yang lainnya muncul, Nili pun memberitahu salah satu dari mereka sudah kabur dan yang lainnya sudah tepar. Kemudian mereka bertiga pun mengecek dua tubuh tersebut dan ternyata terdapat lempengan dari Guild kegelapan. Terlihat mereka berdua juga mengambil sesuatu dan ternyata itu adalah armor perak. Diketahui mereka ada di tingkat perak. Hal itu pun membuat ia bingung bagaimana Nili mengalahkan dua orang itu. Namun Nili bilang ia tak tahu bagaimana mereka mati dan mungkin saja ada seorang misterius yang membantu Nili. Tak lama tetua Nili pun muncul dan mengatakan bahwa ia sudah kabur. Tetua juga menanyakan apa Nili yang menghabisi mereka berdua. Dikatakan oleh bawahannya itu bukan Nili, melainkan seseorang yang misterius membantu Nili. Lalu dikatakan oleh tetua, ia bahkan mungkin tak bisa menghabisi dua orang ini sangat cepat. Ia pun menanyakan siapa misterius tersebut. Terlihat di situ tetua pun akan membawa Nili. Terlebih lagi akan melaporkannya per ketua. Sementara itu mereka berdua pun disuruh membawa dua tubuh itu. Namun tiba-tiba saja adik Nili pun tertangkap. Diketahui ia mengkhawatirkan kakaknya. Kita diperlihatkan tetua dan yang lainnya bersama Nili menghadap ke ketua keluarga tanda surgawi. Mereka pun menjelaskan ada 3 orang dari Guild kegelapan yang masuk ke daerah pegunungan. Terlebih lagi mereka juga menjelaskan kejadian sebelumnya dan hanya Nili yang tersisa. Lalu Nili pun mengatakan ia hanya melihat bayangan hitam yang hebat. Ketua pun bingung akan hal tersebut. Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja Nili ditanya soal tetua yang lainnya. Apa Nili tahu dosanya? Tetua pun menjelaskan kalau Nili telah membuat ulah di akademi, keluarga keramat akan menekan keluarga tanda surgawi. Di situ Nili pun akan menerima hukuman, yaitu 100 kali pukulan. Tapi ketua pun tersetuju akan hal tersebut, dikarenakan hal itu mengganggu belajar Nili. Terlebih lagi Nili pun sudah masuk kelas jenius. Sontak Nili pun membela ia melakukan hal itu untuk kehormatan keluarga. Namun tetua pun tetap kekeh Nili tak bisa lepas dari hukuman ini. Tetua menambahkan kita lepas dari masalah ini dikarenakan asosiasi. Nili pun langsung mengatakan asosiasi ada di tingkat tinggi dan kenapa mereka membantu kita. Nili menambahkan ia tak bisa memberitahu tentang asosiasi pada ketua. Tetua pun marah kembali. Nili tak seharusnya membuat keluarga keramat marah, dikarenakan hal ini membuat permusuhan dengan mereka. Nili pun langsung bilang tetua hanya memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Akan tetapi tetua pun membela ia sudah melakukan hal yang benar. Namun Nili membela tetua takut pada keluarga keramat. Daripada itu ia ingin menghukum Nili.
Lalu tak lama ayah Nili pun muncul. Terlihat ia pun bersujud pada tetua dan ia mengatakan Nili masih anak kecil dan ia akan bersedia menggantikan hukuman pada Nili. Sontak ketua pun bilang, sampai ini diinvestigasi secara menyeluruh, ia tak akan memberikan hukuman kepada Nili. Ditambah lagi Nili sudah dewasa dan ia juga murid yang telah masuk ke kelas jenius. Ketua juga menambahkan yang dikatakan oleh Nili adalah benar dan itu untuk melindungi keluarga adalah tanggung jawab kita. Di situ ia pun menyuruh tetua Nien membawa dua tubuh ini untuk diinvestigasi. Setelah hal tersebut, yang melapor bahwa direktur Shin dari asosiasi sudah datang. Kemudian direktur dan yang lainnya duduk bersama para tetua. Dikatakan oleh ketua tampaknya Nili punya hubungan dengan asosiasi. Terlihat direktur pun mengatakan ia sedang memetik tanaman obat. Terlebih lagi ia tak sengaja mendengar bahwa keluarga Tanduk Surgawi telah diserang. Hal itu pun dibenarkan oleh ketua. Ditambah lagi mereka mungkin ingin mencuri harta karun keluarga ini. Sontak direktur pun menduga bahwa Guild Kegelapan datang untuk mencari Nili, dikarenakan ia adalah pembuat resepnya. Terlihat di situ direktur juga menawarkan perlindungan dengan mengirim orang rank emas untuk keluarga ini. Sontak hal itu pun diprotes oleh tetua. Lalu ini pun membela apa tetua pikir asosiasi ingin melakukan sesuatu pada keluarga Tanduk Surgawi. Hal itu pun membuat direktur pun langsung menyinggung tetua atas perkataannya tersebut. Dan direktur pun nampaknya akan menghentikan kerjasama dengan keluarga ini. Ketua pun langsung saja bilang ia menggantikan tetua pelaksana. Dan itu sekarang diserahkan pada Nien. Terlebih lagi ayah Nili juga menerima posisi yang kosong. Mereka berdua pun berterima kasih akan hal tersebut. Lalu direktur pun melanjutkan kerjasama dan akan mengirimkan orang-orang rank emas untuk melindungi keluarga Tanduk Surgawi. Kemudian Nili pun mengatakan direktur dan yang lainnya pergi. Ketika di depan Nili pun menebak direktur mengikuti Nili. Tapi dikatakan oleh direktur ia melakukan hal itu untuk keselamatan Nili. Nili juga membisikkan sesuatu pada direktur bahwa tanpa sengaja Nili mengetahui identitas mereka. Diketahui ia dipanggil sebagai ketua Yuha dari Guild Kegelapan. Terlebih lagi Nili juga mendengar bahwa Yuha dari restoran bintang. Direktur pun menyadari restoran tersebut dimiliki oleh keluarga keramat. Terlebih lagi keluarga keramat itu bagian penting dari kota. Kemudian Nili pun menggambar Yuha dalam kertas. Dikatakan oleh direktur kalau keluarga keramat benar-benar memiliki hubungan dengan Guild Kegelapan, ia tak akan memaafkan keluarga keramat. Lalu Nili pun memberikan gambar Yuha dan direktur akan mengirim orang untuk menyelidiki hal ini. Setelah hal tersebut, tak lama direktur pun dan yang lainnya pun pergi. Di situ Nili pun merasa direktur kesini untuk menyelidiki guru Nili yang sebenarnya. Berlanjut Nili pun sedang latihan dengan kekuatan versi Goku. Setelah hal itu, tak lama ia pun dipanggil oleh ibunya untuk sarapan. Terlihat di rumah Nili juga sudah ada direktur. Diketahui ia mencari Nili. Sementara itu Nili pun sedang berkultivasi di kamarnya. Dan direktur akan menunggu Nili selesai berkultivasi. Setelah selesai Nili pun bertanya apa ada sesuatu yang direktur cari. Namun direktur justru malah menggoda Nili. Kata Nili direktur punya banyak urusan dan tak seharusnya menggoda anak kecil. Ternyata direktur juga menanyakan tentang resep yang diberikan oleh guru Nili. Apakah ada resep yang lain? Terlebih lagi direktur juga butuh resep obat mujarab untuk menyempurnakan pil. Terlihat direktur juga menggoda Nili untuk memberikan resep tersebut. Pada akhirnya Nili pun memberikan resep itu. Diketahui itu adalah pil penenang roh dan yang lainnya. Ditambah lagi pil tersebut sangat berguna. Sontak direktur pun bilang hal ini akan berguna melawan binatang iblis angin salju. Dan guru Nili benar-benar banyak tahu. Direktur juga merayu Nili kalau mempunyai resep yang lain segera beritahu direktur. Setelah hal tersebut, ketua Patek dan tetua Nien muncul. Mereka memberitahu keluarga kita mendapat undangan dari keluarga Hongyu. Diketahui itu mengundang ke pelelangan harta karun. Terlebih lagi mereka adalah keluarga yang kaya dan kita harus pergi dan melihatnya. Kemudian mereka pun berangkat dan sampai di pelelangan. Lalu pelayan di situ pun akan mengantarkan keluarga Tanduk Surgawi ke ruang VIP. Setelah masuk ke dalam, dikatakan oleh Nili benar saja ini adalah keluarga yang kaya. Ditambah lagi dikatakan oleh tetua Nien ini pertama kalinya mereka diundang ke pelelangan.
Ketua juga menambahkan ini mungkin karena pengaruh asosiasi. Tak lama ketua pun disapa oleh Zifeng. Diketahui ia adalah ketua dari keluarga Hongyu. Namun pembicaraan mereka dihentikan oleh seseorang. Orang itu mengatakan keluarga tanda surgawi harusnya berterima kasih pada asosiasi. Sontak ketua Nihai pun bilang ia merasa ada yang iri di sini. Namun orang itu berkata jangan sombong, itu hanya karena asosiasi. Kemudian Nili pun membela keluarganya. Hal itu pun membuat Nili dicap arogan dan tak dididik. Tapi kata ketua hal itu bukan urusan Leong. Lalu pelelangan pun dimulai. Sementara itu ketua pun bilang keluarga kita sedang merugi, tapi Nili akan membeli sendiri barang yang ia mau. Lalu barang pertama pun dilelang, yaitu barang yang ditemukan di rentuan King He. Harganya pun dimulai dengan harga 300 koin iblis. Terlihat di situ pengunjung pun mulai menawar. Di situ Nili pun langsung menawar, yaitu 2.500 koin iblis, dan ia pun mendapatkannya. Diketahui barang kedua adalah cincin ruang yang dibawa dari rentuan Ning Yu Cheng. Dimulai dengan harga 150.000 koin. Mereka pun mulai menawar. Terlihat ketua Nihai ingin membelinya, tapi keuangan keluarga tak bisa melakukannya. Sontak keluarga Timen pun menawar, yaitu 170.000 koin. Di situ Nili pun langsung saja menawar 200.000 koin, dan Nili pun langsung mendapatkannya. Lalu barang-barang selanjutnya diborong oleh Nili. Lalu yang terakhir adalah satu set armor emas yang dilelang. Dimulai dengan harga 600.000 koin. Sontak Nili pun langsung menawar 1 juta. Hal itu pun langsung membuat ketua senang, dikarenakan itu mungkin untuknya. Namun kata Nili ia akan memakainya nanti. Setelah selesai lelang, keluarga tanah surgawi pun dipuji, dikarenakan keluarga tersebut sangat kaya. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili ia sudah mengembalikan kehormatan keluarga. Kemudian Nili pun mengatakan ia akan membeli semua barang yang ia tawar. Hal itu pun membuat ketua menjadi heran kepada Nili. Setelah hal tersebut, panitia pelelangan pun mengeluarkan pil pemeliharaan jiwa. Diketahui asosiasi meminta mereka untuk menjualnya. Ketua Nihai pun langsung saja meminta Nili untuk membelinya, dikarenakan dua pil tersebut tidak mudah untuk didapatkan dan merupakan kesempatan yang bagus. Lalu harganya pun dimulai dengan 100.000 koin. Ketua pun langsung saja menawarnya. Namun keluarga yang lain menawar lebih mahal. Namun Nili pun berkata ia sudah membeli banyak barang. Dan pada akhirnya pil tersebut pun jatuh pada keluarga Timen. Dan selanjutnya adalah pil konsentrasi jiwa. Dimulai dengan harga 350.000 koin. Para keluarga pun mulai menawar, dan ketua pesimis tak bisa membelinya. Ditambah lagi itu juga jatuh pada keluarga Timen. Lalu mereka pun menyadari keluarga tanah surgawi memiliki hubungan dekat dengan asosiasi. Ditambah lagi mereka pun bisa mendapatnya dengan harga murah. Lalu tetua Nihai pun merayu Nili untuk membeli pil tersebut, dikarenakan itu sangat penting untuk pertemuan keluarga. Tapi kata Nili tak perlu membeli pil tersebut. Nili pun langsung saja mengeluarkan cincin ruang yang di dalamnya terdapat banyak sekali 3 pil itu. Nili pun memberikannya pada Tuan Nien. Terlebih lagi kata Nili diberikan 40% ke cabang keluarga lain. Kemudian mereka pun sepakat apa yang diperintahkan oleh Nili. Dikatakan oleh tetua Nien kita harus menghadiahkan sesuatu pada Nili, dikarenakan ia telah masuk ke kelas jenius. Lalu Nili pun memberikan sebotol peningkat tubuh api. Ditambah lagi setelah Nili memilih harta karun, diketahui Nili akan memberi pil transformasi 9 pada keluarga. Dan selanjutnya pelelangan harta karun, yaitu rumput gelap dari keluarga ilahi. Harga pun dimulai dengan 500.000 koin. Sontak Nili pun menawar 1 juta. Pada akhirnya keluarga Nili pun mendapatkannya. Kemudian tiba-tiba saja muncul asosiasi dan 3 keluarga besar lainnya. Nili pun bertanya-tanya kenapa mereka datang ke sini. Diketahui barang terakhir adalah harta karun, tapi kata wanita lelang barang tersebut tak dikenali. Namun jika kultivasi di sekitar barang tersebut akan meningkatkan kekuatan roh. Harga pun dimulai yaitu 8 juta koin. Di situ Chen Jian pun langsung menawar yaitu 10 juta koin. Keluarga besar lainnya pun langsung menawar juga. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili itu adalah panci mimpi buruk iblis.
dan Nili tak boleh kehilangan panci tersebut. Nili pun langsung meminta bantuan supaya ia bisa membeli panci itu. Namun ketika kandil, tiba-tiba saja ada yang menawar lebih. Hal itu pun membuat Nili curiga dengan orang tersebut. Terlebih lagi, ia juga bukan dari keluarga bangsawan. Sontak Nili pun memberitahu ketua untuk supaya direktur harus membelinya. Dikarenakan setelah pelelangan orang tersebut pasti mengejar panci itu. Ditambah lagi orang tersebut pasti ada hubungannya dengan duit kegelapan. Namun pada akhirnya orang berjubah itu pun kalah. Ternyata 120 juta dimenangkan oleh asosiasi. Setelah hal tersebut terlihat kata direktur, apa Nili tahu fungsi panci itu? Nili pun bilang ia tak tahu, tapi mungkin saja gurunya tahu. Lalu Nili pun menyimpan panci itu dan mengatakan ia sudah mendapatkan direktur. Sontak direktur pun memberikan panci itu kepada Nili. Diketahui itu sebagai hadiah untuk guru Nili. Terlebih lagi direktur pun sudah mengirim orang-orang untuk mengejar orang berjubah itu. Tak lama tetua Nien pun langsung mengetuk pintu. Kemudian mereka semua pun pulang. Dikatakan oleh Nili, ia ingin mereka berdua merahasiakan barang yang telah dibeli oleh Nili. Dan ketua pun setuju akan hal tersebut. Kemudian Nili pun bilang, ia ingin dibawa ke pasar perdagangan roh iblis. Ditambah lagi, Nili juga ingin membeli roh iblis. Nili pun langsung saja menunjukkan ia sudah menjadi spiritual iblis perak. Kemudian sampailah mereka di tempat perdagangan roh iblis. Ketua pun memberitahu ia datang ke sini untuk membeli roh iblis untuk Nili. Lalu pedagang Sao pun menunjukkan buku yang terdapat semua jenis roh iblis. Nili pun mengeceknya dan bertanya berapa roh mimpi buruk yang Sao punya. Dikatakan oleh pedagang Sao, roh iblis mimpi buruk itu langka dan hanya 50. Sontak Nili pun membeli semuanya. Hal itu pun membuat semuanya terkejut. Dikatakan oleh Nili ia punya banyak teman tipe roh. Dan kata ketua, lakukan apa yang Nili katakan. Namun Nili ingin pedagang Sao merahasiakan hal ini. Dan Sao pun mengerti tentang hal tersebut. Kemudian pedagang Sao pun pergi ke toko untuk mengeceknya. Sementara itu Yuha dari Guild Kegelapan masih diikuti oleh orang-orang dari asosiasi. Kembali pada pedagang Sao yang memberikan semua roh iblis dengan total 65 juta. Dan Nili pun langsung saja membayarnya saat itu juga. Sontak hal itu pun membuat pedagang Sao memuji Nili yang punya banyak uang. Setelah itu terlihat Nili pun bersama panci mimpi buruk. Dikatakan oleh Nili iblis bayangan tak bisa digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Dan Nili harus punya roh kedua. Terlihat di situ Nili langsung saja memasukkan semua jenis roh ke dalam panci. Meskipun roh iblis ini rendah, tapi panci ini bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi ada kemungkinan roh iblis pertumbuhan terhebat akan sempurna. Di pagi harinya Xiao Yu memberitahu pada kakaknya, ia dipanggil oleh ibunya. Nili pun langsung mengatakan setelah tingkat pertumbuhan iblis meningkat, tingkat kesuksesannya akan menurun. Dan itu menghabiskan uang Nili. Tak lama Nili pun makan bersama, tapi ia pun langsung pergi. Kembali kepada Nili yang berambisi menyempurnakan roh iblis level dewa. Nili pun langsung saja memulai dan pada akhirnya itu berhasil, yaitu dengan tipe roh harimau. Terlihat Nili pun sangat senang dikarenakan panci ini lebih hebat dari yang Nili pikirkan. Dan roh iblis terakhir adalah panda. Namun justru Nili meremehkan roh tipe panda tersebut. Tapi tanpa diduga di dalam roh panda bertaring itu ia menjadi hebat. Dan Nili pun akan menjadikannya roh kedua Nili. Tak lama Nili pun keluar dan langsung saja pergi berlatih ke pegunungan. Kemudian setelah sampai, Nili pun langsung saja mencoba kekuatan roh iblis panda tersebut. Terlihat Nili pun berubah menjadi panda. Lalu Nili pun langsung saja mencobanya pada pohon yang besar. Dan terbukti kekuatan panda taring sangat hebat. Diketahui ternyata kekuatan roh panda bisa memanipulasi gravitasi. Sontak Nili pun mencoba kekuatan lainnya. Hal itu pun membuat 2 orang dari keluarga Nili ingin mengeceknya. Kembali kepada Nili, ternyata itu adalah ledakan yin yang. Sontak 2 orang itu pun menyerang Nili dan menyangka ia adalah penyusup. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Nili pun memberitahu kalau ia adalah Nili. Tapi tetap saja 2 orang itu menyerang Nili.
Lalu Nili pun langsung saja menggunakan kekuatan gravitasinya, dan dua orang itu pun dikalahkan oleh Nili. Terlihat di situ Nili kembali normal. Ia menjelaskan kalau ia sedang berlatih. Mereka pun memberikan selamat pada Nili. Terlebih lagi atas semua yang Nili lakukan untuk keluarga. Ia juga tak enak hanya karena dari cabang keluarga luar yang mempunyai konflik dengan Nili. Mereka berdua pun meminta maaf pada Nili. Kemudian Nili pun tak masalah dengan hal itu. Nili juga memberikan obat mujarab kepada mereka berdua. Tak lama Nili pun langsung pergi. Setelah Nili pulang, ia pun bertemu dengan ketua Nihai. Dan kata ketua, ia akan membawa harta karun itu, tapi itu besok. Dikatakan oleh ketua bahwa keluarga Keramat mengundang keluarga kita. Diketahui itu untuk mengikuti turnamen jenius. Namun ketua pun merasa keluarga Keramat ingin menjebak kita. Tapi Nili tak masalah dengan hal itu, dan ia juga bisa melibatkan asosiasi. Dikatakan bahwa setengah bulan lagi adalah turnamen tersebut, dan Nili harus bersiap-siap. Di sisi lain, di rumah keluarga Keramat terlihat ada ketua Senming. Ia pun datang oleh Senfei dan bawahannya. Dikatakan oleh ketua keluarga Keramat, ia baru saja menerima jawaban dari undangan keluarga Tanda Surgawi. Terlebih lagi, Nili akan ikut serta dalam turnamen jenius. Ketua menambahkan 3 orang ini akan mewakili keluarga Keramat. Berpindah ke ketua Nihai dan Nili, ketua pun bilang ini adalah harta karun keluarga. Ketua pun langsung saja membuka pintu harta karun. Kemudian mereka pun masuk ke dalam. Terlihat di situ Nili ingin katar, dan ketua pun memberikannya. Namun dikatakan oleh ketua barang tersebut tidak bisa dijual selama bertahun-tahun. Dikatakan oleh Nili barang ini hanya bisa mempunyai satu pemilik sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, Nili juga mengambil cetak biru boneka jiwa. Terlihat di situ Nili ingin mutiara, tapi diketahui asal usulnya tidak jelas. Nili pun ingin mengambilnya, tapi dilarang oleh ketua. Diketahui ini ditinggalkan oleh ketua pertama keluarga Tanda Surgawi. Namun Nili menyogok dengan 200 juta dan beberapa pil. Pada akhirnya ketua pun memberikan mutiara tersebut, dan Nili bebas memilih harta karun yang ia mau. Lalu terlihat Nili pun melakukan sesuatu pada barang yang langka itu, dan itu masuk pada tubuh Nili. Ternyata itu bisa digunakan sebagai senjata. Setelah hal tersebut, terlihat wakil akademi berbicara pada Ning Er, yaitu soal batas surga Keramat. Diketahui setelah memasukinya, Ning Er akan menerima luka permanen di lautan spiritualnya, dan juga menghancurkan kultivasi Ning Er. Terlebih lagi, apakah Ning Er akan tetap pergi? Ning Er pun mengatakan ia sudah memikirkannya dan akan tetap pergi. Wakil akademi pun menyuruh mengikutinya. Dikatakan oleh Ning Er, ia ingin menjadi lebih kuat dan juga melindungi apa yang ia inginkan. Itu tadi diperlihatkan 2 keluarga besar datang di acara turnamen jenius. Mereka juga membicarakan keluarga Tanah Surgawi yang menantang keluarga Keramat. Terlebih juga dikatakan Senfei punya dendam terhadap Nili. Hal itu pun didengar oleh direktur. Lalu ketua keluarga Keramat mengucapkan selamat datang pada direktur. Ia juga tak menyangka direktur tertarik dengan turnamen jenius. Kata direktur, ia tertarik dikarenakan ada pertarungan keluarga Keramat dan keluarga Tanda Surgawi. Kemudian direktur pun dituntun ke tempat duduknya. Di sisi Nili ia melihat Senfei dan langsung menyapanya. Tadinya Senfei akan menghajar Nili, tapi ditahan oleh bawahannya. Senfei mengatakan ia akan menunggu Nili di arena. Terlihat Nili pun memprovokasi Senfei soal Ning Er. Hal itu pun membuat Senfei akan menghajar Nili. Namun hal tersebut dihalangi oleh direktur dan ketua Senming. Terlebih kata ketua, gunakan itu di arena nanti. Nili pun mengatakan bagaimana jika tambahkan taruhan di surat undangan. Sontak ketua Senming pun setuju akan hal tersebut. Diketahui pertarungan pertama harus Nili dan Senfei. Ia pun bertaruh 50 juta untuk kemenangan Senfei. Namun Nili meremehkan taruhan 50 juta ketua Senming. Ketua pun menenangkan Senfei yang terpancing omongan Nili. Ditambah lagi kata tetua Senfei, pertarungan keluarga Keramat dan keluarga Tanda Surgawi berlangsung selama 3 ronde. Dan Nili tentu saja akan bertaruh sampai akhir. Tetua pun menambahkan siapa yang akan menjadi saksi di pertarungan tersebut. Dan kata Nili, tentunya semua orang yang ada di sini.
Kemudian panitia pun mengumpulkan pertarungan Nili dan Shenfei. Ditambah lagi siapapun boleh bertaruh dengan pertarungan mereka. Mereka belum bertaruh, Shenfei akan menang dalam pertarungan tersebut. Panitia juga memberitahu pertarungan ini taruhannya ada 50 juta. Lalu di sisi direktur, ia bertaruh Nili akan menang dalam 20 serangan melawan Shenfei. Kemudian pertarungan pun akan dimulai. Mereka berdua pun diberitahu untuk bersiap-siap. Sementara itu ketika Shenfei akan masuk ke dalam arena pertarungan, ia ditahan oleh tetua Shenming. Tetua memberitahu gunakan 2 pil penguat roh iblis, tapi Shenfei tak mau menerimanya. Dikarenakan tetua pikir Shenfei tak bisa mengalahkan Nili. Namun tetua pun bilang ia hanya ingin Shenfei mengalahkan Nili sebelum 20 serangan. Tapi pada akhirnya Shenfei pun tak mau menerimanya. Lalu masuklah mereka berdua ke arena. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat di situ Shenfei langsung saja menyerang Nili tanpa roh iblisnya. Sedangkan Nili berubah menjadi panda. Terlihat Nili pun langsung saja melempar Shenfei ke tanah. Di sisi lain, direktur pun protes kenapa ketua Nihai memberi Nili roh iblis seperti itu. Ketua pun bilang ia juga tak tahu akan hal ini. Terlebih lagi roh iblis Shenfei adalah harimau hitam api. Kembali ke pertarungan, Shenfei pun terlihat akan bergabung dengan roh iblisnya. Tapi hal itu dihentikan oleh Nili. Namun tanpa diduga, tetua Shenming pun langsung saja mengaku menyerah. Sontak Shenfei pun kekeh akan menyerang Nili. Dan Nili pun tak memberi ampun pada Shenfei. Pada akhirnya Nili pun memenangkan pertarungan tersebut. Dan ronde kedua akan dimulai 15 menit lagi. Sementara itu Nili sedang mengobrol dengan ketua Nihai tentang pertarungan tadi. Tak lama tetua Shenming pun muncul. Dikatakan oleh ketua Nihai ia menanyakan tentang keadaan Shenfei. Namun Shenming meminta Nili untuk bertarung kembali. Tapi ketua Nihai ingin pertarungan yang lain. Terlihat tetua Shenming pun mengancam Nili bahwa ia kabur dari situasi ini. Sontak direktur pun mendukung Nili, dikarenakan Nili akan mengalahkan semuanya. Pada akhirnya Nili pun akan bertarung kembali, dikarenakan ia diancam. Terlihat di situ Nili ingin taruhan 300 juta. Hal itu pun membuat tetua Shenming berpikir kembali, dikarenakan ia telah kalah banyak. Terlebih lagi ia hanya akan bertaruh 100 juta. Kemudian ronde kedua pun akan dimulai antara Nili dan Shenming. Mereka berdua pun memasuki arena. Terlebih lagi Shenming juga mengeluarkan roh iblisnya, yaitu beruang api. Begitu juga Nili yang bergabung dengan roh iblisnya. Tapi dikatakan oleh Nili Shenming benar-benar kasar, dikarenakan ia langsung bergabung dengan roh iblisnya tanpa menyapa Nili. Lalu Shenming pun langsung saja menyerang Nili. Terlihat Nili pun terus berlari menghindari serangan Shenming. Sontak Shenming pun menyerang Nili dari atas. Hal itu pun membuat bokong Nili terbakar. Kemudian Nili pun memakai serangan gravitasinya untuk menyerang Shenming dari atas. Hal itu pun membuat semuanya berpikir Shenming telah mengalahkan Nili. Tapi ternyata Nili masih berdiri, sedangkan Shenming sudah tepar. Terlihat tetua Shenming pun frustasi akan hal tersebut. Terlebih lagi ia sudah menghabiskan banyak uang. Namun tetua Shenming berpikir ia masih ada kesempatan untuk memberikan keadaan ini. Tak lama Nili pun muncul bersama dengan datangnya ketua Shenming. Di situ Nili pun berterima kasih dikarenakan keluarga keramat telah memberi 2 kemenangan yang mudah untuk Nili. Tetua Shenming pun ingin Nili bertarung kembali di ronde ketiga. Namun hal tersebut ditentang oleh ketua Nihai dikarenakan Nili sudah bertarung 2 ronde. Pada akhirnya Nili pun akan bertarung di ronde ketiga dengan taruhan 300 juta. Nili pun sepakat akan hal tersebut. Hal itu pun membuat orang-orang heran. Terlebih lagi keluarga keramat telah menghabiskan banyak uang. Tapi kali ini adalah Shen Qiao. Diketahui ia sudah menjadi spiritual iblis rank emas. Di situ mereka pun meremehkan Nili yang pasti dikalahkan oleh Shen Qiao. Lalu panitia pun mengumumkan pertarungan ronde ketiga antara Shen Qiao dan Nili. Terlihat di situ Shen Qiao memuji Nili dalam ronde sebelumnya. Namun ia bilang ronde ini Nili akan berakhir dikarenakan ia ada spiritual iblis rank emas. Kemudian Shen Qiao pun mengeluarkan botol pil penguat roh. Ternyata itu diberikan oleh ketua Shenming. Dan itu untuk mengalahkan Nili. Ditambah lagi tetua Shenming juga akan memberi roh iblis apapun jika Shen Qiao menang dalam ronde ini.
Lalu Shen Qiao pun langsung saja meminum pil tersebut. Kemudian pertarungan pun dimulai. Terlihat terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Direktur juga memuji Nili, mungkin ia sudah menjadi spiritual rank emas. Terlihat tetua Nien pun memuji Nili, dikarenakan Tuan Niemo pun tidak punya bakat seperti ini. Terlebih lagi, penonton juga langsung mendukung Nili. Sementara itu, ketua Shenming pun tak percaya Nili punya kekuatan melebihi rank emas. Kembali ke pertarungan, Nili pun berhasil menyurutkan Shen Qiao. Namun, Shen Qiao bangkit kembali, dan ia pun langsung saja menyerang Nili dengan kekuatan penuhnya. Tapi pada akhirnya Nili pun berhasil mengalahkan Shen Qiao. Penonton pun bersorak atas kemenangan Nili. Terlihat Jun juga mengingat tentang janjinya pada Nili, yaitu akan menikah dengan Nili kalau Nili berhasil mencapai tingkat legenda. Panitia pun mengumumkan pemenangnya adalah Nili. Hal itu pun membuat tetua Shenming menjadi frustasi. Terlebih lagi dikatakan oleh Nili ini akan membuat keluarga Kerama sakit sementara. Kemudian Nili pun mendatangi Jiun, dan ia pun memberikan roh iblis angin salju. Diketahui roh tersebut ada di rank emas hitam. Kata Nili ia mendapatkannya dengan jujur, dan Jiun harus merawatnya setelah roh tersebut bersatu dengannya. Jiun pun bertanya-tanya kenapa Nili memberikan ini padanya. Sontak Nili pun mengatakan dikarenakan ia menyukai Jiun. Jiun pun langsung saja memberikan kembali roh iblis tersebut pada Nili. Pada akhirnya Nili pun memberikannya kembali pada Jiun, dan Jiun berhutang pada Nili. Sontak Jiun pun langsung menyimpannya. Setelah hal tersebut Jiun pun pergi, namun ia justru salah jalan. Tak lama muncullah Chen Jian. Ia pun langsung saja memuji Nili. Sontak Chen Jian pun bilang nampaknya posisi jenius kota Glory akan jadi milik Nili. Sementara itu terlihat Huyan juga memuji Nili. Di sisi lain di mansion Raja Kota, terlihat di situ ada Tuan Yemo. Ia pun melihat berkas Nili. Diketahui Nili berhasil mengalahkan 3 orang dari keluarga keramat. Lalu ia pun menyuruh penjaga untuk memanggil direktur dari institusi Shenlan. Berpindah terlihat ada 2 penjaga yang sedang membicarakan Shen Fei yang telah dikalahkan oleh Nili. Tak lama Shen Fei pun muncul, dan juga tetua Shenming. Setelah hal tersebut muncullah ketua keluarga keramat. Mereka semua pun langsung menghormatnya. Ketika di dalam dikatakan oleh ketua keluarga keramat bahwa keluarga kita lebih hebat dari asosiasi ataupun keluarga tanda surgawi. Terlebih lagi, tetua Shenming sudah menghabiskan 450 juta di turnamen jenius. Sontak tetua Shenming pun langsung membela. Ia juga tak tahu bahwa Nili sudah berkultivasi sampai rank emas. Dan seharusnya tetua Shenming pun tahu apa hukuman yang pantas untuknya, yaitu eksekusi. Namun ketua keluarga keramat masih memberikan kesempatan, tapi dengan catatan harus membunuh Nili. Namun dikatakan oleh tetua Shenming, Nili dan keluarganya sudah dilindungi oleh Raja Kota. Ketua pun memberitahu mereka pasti akan keluar suatu saat nanti, dan saat itu habisi mereka. Tetua Shenming pun mengerti tentang hal tersebut. Di sisi lain, Nili dan Xiao Yu dibawa ke kantor Raja Kota. Penjaga pun memberitahu kamar Nili. Terlebih lagi, kalau Nili membutuhkan sesuatu, penjaga siap melakukannya. Nili pun langsung saja masuk ke kamarnya. Lalu adiknya pun bertanya, kenapa kita harus tinggal di mansion Raja Kota? Dikatakan oleh Nili, tentu saja dikarenakan di sini aman dan Guild Kegelapan tak akan berani masuk ke sini. Kemudian Nili pun mengajak adiknya berkultivasi bersama. Terlihat mereka berdua pun berkultivasi di bawah pohon. Namun Nili bilang Jiun masih belum muncul. Di situ Nili pun menyuruh adiknya untuk berkultivasi sendirian di sini. Sementara itu Nili menyelinap keluar memakai roh bayangan iblisnya. Lalu sampailah Nili di halaman rumah Jiun. Terlihat di sisi Jiun ia sedang berkultivasi di bak mandi sembari menggabungkan roh iblisnya. Tak lama ia pun mengetuk pintu dan ia pun langsung masuk. Sontak Jiun pun terkejut dan mengatakan ini mesum. Setelah hal tersebut Jiun pun marah atas kejadian tadi. Nili pun langsung saja menunjukkan dada kepunyaannya. Tak lama ayah Jiun pun memanggil dan Nili pun menghilang dengan kekuatannya. Terlihat ayah Jiun pun bertanya apa yang terjadi. Namun Jiun beralasan ia tak apa dan mungkin terlalu keras berlatih. Terlihat di situ Raja Kota curiga bahwa Jiun menerima tamu. Sontak Tuan Yemo pun langsung saja melakukan kekuatannya, dan pada akhirnya Nili pun tertangkap. Di situ Nili pun langsung memperkenalkan dirinya.
Dan Nili pun bilang bahwa ini adalah salah paham. Tapi Tuan Yemo tak percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Terlebih lagi Nili pun berani masuk ke mansion Raja Kota. Tuan Yemo pun langsung saja menyerang Nili. Di situ Nili pun hanya bisa bertahan. Tapi pada akhirnya Nili pun terkena serangan Tuan Yemo. Kemudian Nili pun langsung bangkit kembali dan mencermai Tuan Yemo tentang Jiun. Namun tetap saja Nili pun diserang habis-habisan oleh Raja Kota. Di situ Nili pun meminta waktu 1 tahun untuk mengalahkan Tuan Yemo. Terlebih lagi, kalaupun Nili tak bisa mengalahkan Raja Kota, ia bisa menggunakan teknik pembalikan, yaitu teknik pembalikan jiwa dan mati bersama Tuan Yemo. Hal itu pun membuat Tuan Yemo setuju memberi waktu 1 tahun untuk Nili. Raja Kota juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Nili. Setelah hal tersebut, Tuan Yemo pun mengobrol bersama Presiden Guyan soal Nili. Dikatakan oleh Raja Kota Nili punya skill, tapi ia tak tahu apa yang ada di pikiran Nili. Terlebih lagi Nili berani masuk ke mansion Raja Kota, tapi Tuan Yemo juga tak berani melakukan Nili, dikarenakan hal tersebut nanti akan menjadi tamparan untuknya. Lalu Presiden Guyan pun memberitahu, yaitu ada pil obat paling tinggi di asosiasi, dan Presiden Guyan akan menyiapkannya. Kemudian Tuan Yemo pun bertanya, apa Presiden pernah mendengar tentang teknik pembalikan jiwa? Ternyata itu dikatakan oleh Nili. Diketahui dengan teknik pembalikan jiwa itu bisa membuat spiritual rank emas hitam mati olehnya. Dan Tuan Yemo meminta Presiden Guyan untuk menyelidiki hal ini dari Nili. Tapi kata Presiden, teknik tersebut menyakiti kedua sisi. Kata Raja Kota, Guild Kegelapan ingin mengusir para monster dan menggunakannya untuk menyerang kota Glory. Lalu di pagi harinya, Lao dan teman-teman yang lainnya datang untuk menemui Nili. Diketahui mereka mendukung Nili untuk mendapatkan Jiun. Tapi Duce pun bilang ia dengar bahwa Nili mengalahkan Shen Qiao dari keluarga keramat. Dan apakah Nili pantas menunjukkan kekuatannya seperti ini? Tapi kata Nili tak usah khawatir, dikarenakan ia sudah bergabung dengan roh iblisnya dan ia bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi Nili sudah membuat keluarga keramat malu, dan Nili tak takut dengan keluarga keramat. Lalu Piao pun mengatakan bahwa Ning Er sudah memasuki batas keramat surgawi, dan Nili pun baru mengetahui hal ini. Diketahui bahwa batas keramat surgawi bisa melukai lautan spiritual. Ditambah lagi, Nili juga akan memasuki batas keramat surgawi, dan Nili pun akan keluar dari mansion Raja Kota. Tapi itu dengan menyamar. Terlihat di situ juga Nili memberikan teman-temannya roh iblis spiritual. Tapi Piao pun mengatakan ia tak begitu butuh, dikarenakan di masa depan nanti ia bisa menjadi ahli spiritual emas. Kata Nili itu sayang sekali, padahal roh yang diberikan adalah macan iblis api, dan itu bisa naik ke tingkat legenda. Pada akhirnya Piao pun menerimanya. Berpindah ke wakil akademi, diketahui Ning Er belum keluar dari batas keramat surgawi. Terlebih lagi ini terlalu lama. Setelah hal tersebut, dikatakan bahwa ada 3 murid yang mencari wakil akademi, dan mereka adalah dari kelas jenius. Setelah hal tersebut, Duze dan yang lainnya pun muncul. Dikatakan oleh Nili ia ingin masuk ke batas keramat surgawi, dan Nili pun ingin pergi sekarang. Lalu mereka bertiga pun mengikuti wakil akademi. Nili pun langsung saja masuk ke dalam. Ketika di dalam, ia pun diseret ke bawah. Di saat itu, Nili pun bingung dengan alam jiwanya. Terlihat di situ Nili dipermainkan oleh ilusi. Sontak Nili pun langsung berkultivasi, dan alam jiwa tumbuh sangat cepat, dan ia harus cepat menyerapnya. Di saat itu, Nili pun ditanya oleh seseorang bagaimana ia punya 2 roh iblis. Kata Nili, ia belajar teknik yang spesial. Nili pun bertanya siapa dia, tapi justru ia akan mengambil Nili sebagai muridnya. Dan Nili tak setuju akan hal tersebut, tapi ia justru menjelaskan tentang sejarah di era kegelapan. Namun Nili sudah tahu sejarah tersebut. Terlihat kakek itu pun tetap menjelaskan, yaitu tentang 100 tahun terlewati, dan para spiritual iblis yang legenda sedang sekarat. Diketahui kakek tersebut adalah salah satu dari 5 penemu kota Glory, yaitu Tuan Yeyen. Namun ini tetap saja tak tertarik menjadi muridnya. Hal itu pun membuat leluhur kesal. Terlebih jika Nili menjadi muridnya, Nili mungkin bisa menjadi spiritual tingkat legenda. Tapi dikatakan oleh Nili menjadi tingkat legenda, ia bisa melakukannya sendiri. Jadi diperlihatkan leluhur pun marah terhadap Nili, dikarenakan ia bisa mencapai tingkat legenda sendirian.
Terlebih lagi, banyak yang ingin menjadi murid leluhur, dan Nili berani menolak menjadi muridnya. Diketahui sampai batas keramat ini berakhir, leluhur hanya mengajari 3 murid. Pada akhirnya, Nili pun akan diajari 5 teknik kultivasi, dan Nili harus memilih salah satunya. Terlihat di situ Nili memilih teknik serigala as. Ternyata dengan teknik tersebut, Nili benar-benar bisa mencapai tingkat legenda. Tapi tanpa diduga, Nili punya bagian ke-9 dan itu bisa mencapai tingkat legenda teratas. Mendengar hal tersebut, leluhur pun langsung menjadi terkejut. Ditambah lagi, ia sudah mencari dan tak pernah menemukannya. Sontak Nili pun menulis bagian ke-10. Diketahui itu untuk bisa naik ke tingkat legenda teratas. Hal itu pun membuat leluhur curiga siapa orang di balik Nili. Dan justru Nili datang ke sini untuk mengajarinya. Nili pun mengatakan 5 teknik kultivasi leluhur sangat buruk. Terlihat Nili pun meremehkannya. Terlebih lagi, Nili masih punya banyak teknik yang lebih baik daripada 5 teknik yang diajarkan oleh leluhur. Hal itu pun membuat leluhur kesal. Nili juga bilang ia bisa membantu leluhur membangun ulang tubuhnya. Tapi Nili bisa melakukannya saat ia mencapai tingkat legenda. Diketahui membangun ulang tubuh itu mudah. Nili pun mengatakan ia tak enak mengajari leluhur, dikarenakan leluhur memiliki bakat yang sedikit. Sontak leluhur pun marah pada Nili. Ia mengatakan Nili sangat arogan dan ia langsung pergi. Setelah hal tersebut, terlihat Nili langsung berkultivasi. Namun terlihat leluhur memantau Nili dan ia pun memuji kultivasi Nili yang seperti tingkat legenda. Kemudian ia pun pergi menemui Ning Er yang sedang berkultivasi. Terlihat ia juga menawarkan Ning Er menjadi muridnya. Lalu leluhur pun menunjukkan wujudnya sebagai salah satu penemu kota Glory, yaitu penemu keluarga angin salju. Di situ Ning Er pun langsung memperkenalkan dirinya dan dia pun semua hormat pada leluhur. Terlihat leluhur pun menanyakan keadaan kota Glory. Terlebih lagi berapa banyak spiritual iblis rank legenda di kota Glory. Ning Er pun langsung menjawab hanya Tuan Yemo satu-satunya rank legenda di kota Glory. Leluhur pun bingung akan hal tersebut. Di situ leluhur pun akan memberi saran pada Ning Er, tapi tiba-tiba saja Nili muncul. Diketahui Nili muncul dengan tubuh jiwanya. Terlebih lagi ini merupakan skill Nili. Kata Nili jangan mau dibodohi oleh kakek ini. Nili pun mengatakan ia akan memberitahu tekniknya, namun itu tak gratis. Dan Nili ingin pedang meteor Raja Petir. Sontak leluhur pun bilang pedang meteor bukan mainan anak kecil. Diceritakan pedang tersebut digunakan untuk membunuh jutaan binatang buas iblis. Terlebih lagi, kalaupun Nili bisa mengambil pedang tersebut, Nili tak bisa mengendalikannya. Mendengar hal tersebut, Nili pun ingin bertaruh. Kalau Nili bisa menaklukkan pedang meteor, leluhur harus mengikuti Nili. Tapi jika Nili gagal, Nili akan membiarkan leluhur melihat teknik kultivasi naga petir. Sontak hal itu pun membuat leluhur marah pada Nili dikarenakan Nili tak sopan pada leluhur. Namun pada akhirnya leluhur pun setuju, dikarenakan nanti Nili bisa mengembalikan tubuh leluhur. Leluhur pun bilang dia ingin taruhan diubah, yaitu Ning Er yang memberikan teknik naga petir dan Nili memberikan tekniknya pada leluhur. Nili pun setuju akan hal tersebut. Kemudian Ning Er pun mengeluarkan teknik naga petirnya. Ketika melihatnya, leluhur pun terkejut melihat teknik yang sempurna itu. Lalu leluhur pun membawa mereka berdua menuju tempat pedang meteor. Setelah mendarat, Ning Er pun melihat Nili tak memakai batu giok yang ia berikan sebelumnya. Ia pun langsung saja mengingat ketika ia memberikannya. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun pergi dan terlihat tempat pedang meteor ada di depan mereka. Leluhur pun langsung saja membuat jalan untuk sampai ke sana. Terlihat Nili pun memprovokasi leluhur yang akan jadi muridnya. Tapi kata leluhur mengeluarkan pedang tersebut akan mudah. Lalu Nili pun menyuruh Ning Er untuk gunakan kekuatan jiwanya. Dikatakan oleh Nili itu untuk melindungi diri sendiri dari serangan pedang dewa petir. Terlebih lagi kata Nili aura pedang meteor sangat kuat. Dan itu cocok untuk teknik naga petir. Nili juga memberikan roh iblis burung pipit pada Ning Er. Terlebih lagi roh tersebut ada di level dewa pertumbuhan. Sontak hal itu pun membuat leluhur pun heran dari mana Nili mendapatkannya. Nili pun langsung saja meminta leluhur untuk menjaga Ning Er. Ditambah lagi leluhur pun ingin tahu sejauh mana Nili bisa pergi. Terlihat Ning Er langsung berkultivasi sembari menyatu dengan roh iblisnya. Kemudian Nili pun langsung saja memakai
roh bayangan iblisnya. Ternyata Nili melakukan hal tersebut untuk melewati rintangan yang di depannya. Lalu sampailah Nili di depan pedang meteor. Ia pun langsung saja berkultivasi dan membiarkan roh lain memasuki alam jiwa Nili. Terlihat di alam jiwa terjadi pertarungan antara roh Nili dan roh pedang meteor. Lalu kata leluhur, ia tahu apa strategi Nili. Terlebih lagi, bisakah ia menaklukkan pedang dewa petir? Kemudian di alam jiwa, roh panda Nili bisa menyerap roh pedang meteor. Lalu waktunya Nili mencabut pedang tersebut, dan pada akhirnya Nili pun berhasil melakukannya. Setelah hal tersebut, Nili pun menagih janji, yaitu taruhan leluhur. Terlihat di situ leluhur mengaku kalah dalam pertaruhan ini. Terlebih lagi, pedang meteor telah memilih Nili sebagai tuannya. Hal itu pun membuat jiwa leluhur akan hancur beberapa hari lagi. Ditambah lagi, mengikuti Nili hanya beberapa hari. Nili pun bilang leluhur pasti curang. Namun Nili mengatakan ia tak akan membiarkan leluhur pergi dengan mudah. Nili pun langsung saja mempunyai cara dan tak menggunakan trik seperti leluhur. Setelah itu, Nili pun berhasil bergabung dengan roh iblisnya. Sedangkan Nili berhasil mendapatkan pedang meteor. Lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan batas keramat surgawi. Kemudian mereka berdua pun disambut oleh Lao dan yang lainnya. Terlebih lagi, mereka berdua juga berhasil melewati tes. Nili pun langsung saja meminta wakil akademi tidak memberitahu hal ini, dikarenakan itu akan memancing kegelapan. Wakil akademi pun mengerti tentang hal tersebut. Terlebih lagi, wakil akademi pun akan mengirim seseorang untuk melindungi Nili saat kembali. Namun Nili menolaknya dikarenakan Luzi dan yang lainnya sudah cukup. Kemudian mereka berempat pun pulang. Ketika di jalan, tanpa diduga leluhur pun muncul. Diketahui ternyata Nili lah yang membawa leluhur. Ditambah lagi, tak ada yang bisa melihat leluhur kecuali Nili. Di malam harinya, Nili pun melihat sesuatu. Dan ternyata Nili membuat mereka jiwa. Dikatakan oleh leluhur, Nili melakukan hal yang jahat. Nili pun mengatakan tak ada benda yang jahat, hanya laki-laki yang jahat. Terlebih lagi, kenapa Nili membuatnya seperti burung? Kata Nili, tak ada pilihan lain. Kemudian leluhur pun masuk dalam boneka burung tersebut. Sontak burung itu punah hidup. Diketahui itu setidaknya tidak membuat jiwa leluhur menyebar. Dan juga kekuatan spiritual leluhur akan kembali ke orang legenda. Lalu Nili pun menamai burung leluhur Xiao Fei. Setelah hal tersebut, mereka pun pulang melalui jalan pintas. Tapi tiba-tiba saja ada yang mendekat ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah tetua Shen-Meng dan Wit kegelapan. Sontak Nili dan yang lainnya pun langsung diserang. Terlihat di situ Duze langsung bergabung dengan roh iblisnya. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlebih lagi, burung leluhur juga membantu pertarungan. Kemudian Piao dan Ning ada berubah dan mengalahkan mereka. Pada akhirnya mereka semua pun berhasil dikalahkan. Setelah hal tersebut, ia pun maju dan ia pun akan melawan Nili. Di situ Nili pun langsung berubah menjadi panda. Lalu terjadilah bentrokan sengit di antara mereka. Namun dengan mudah Nili mengalahkannya. Terlebih lagi, tetua Shen-Ming pun dihajar oleh Nili. Kemudian terlihat Piao merantai tetua Shen-Ming. Terlihat di situ Yuha juga dibawa oleh burung leluhur. Kemudian Duze pun menyarankan membawa mereka ke mansion Raja Kota. Tapi kata Nili, kita tak cukup bukti kalau tetua Shen-Ming bekerja sama dengan Wit kegelapan. Ditambah lagi, kalau pun membawanya ke mansion Raja Kota, keluarga keramat akan memberi kita waktu untuk bertanya. Lalu mereka berdua pun dibawa leluhur burung. Sedangkan Nili dan yang lainnya pergi ke asosiasi. Sementara itu di keluarga keramat, kelompok Wit kegelapan melapor bahwa mereka tak bisa mengalahkan Nili dan yang lainnya. Ditambah lagi tetua Shen-Ming dan Yuha juga menghilang. Sontak hal itu pun membuat ketua keluarga keramat menjadi geram. Dan ia pun langsung saja menyuruh menyelidiki hal ini. Ia pun mengatakan kalau ada seseorang dari keluarga tanah surgawi yang meninggalkan kota, bunuh saja. Kembali kepada Nili. Ternyata tetua Shen-Ming dan Yuha dipenjara di asosiasi. Dan direktur akan memaksa mereka mengatakan yang sebenarnya. Tak lama burung leluhur pun muncul. Direktur pun bertanya, ini jenis burung apa? Terlebih lagi dengan pedang yang dibawa Nili. Kata Nili, mereka berdua lebih kuat dari direktur. Nili pun meminta informasi setelah direktur membuka mulut mereka. Lalu Nili pun pergi ke pasar kota.
Kata leluhur, raja kota pasti keturunan dari keluarga petir. Tapi Nili pun mengatakan raja kota sekarang dari keluarga angin salju. Diketahui ternyata keluarga angin salju adalah cabang dari keluarga petir. Leluhur pun langsung saja meminta nanti raja kota dan Nili menghormatinya, dikarenakan ia spiritual tingkat legenda. Tapi dikatakan oleh Nili tingkat legenda adalah kultivasi sebenarnya dimulai. Terlebih lagi, kata Nili, apakah leluhur tahu tentang binatang buas dari era kegelapan? Diceritakan hanya satu binatang buas yang mencapai level yang melewati legenda. Ditambah lagi, spiritual terkuat di benua seberang tahu binatang tersebut, dan mereka pun berniat membunuhnya. Tapi mereka semua pun justru mati. Ternyata binatang tersebut bisa memerintahkan semua binatang menyerang. Diketahui era kegelapan dimulai dari sana. Kata leluhur, sepertinya Nili punya obsesi dengan binatang buas. Lalu leluhur pun bertanya, apakah benar tingkat legenda awal dari kultivasi? Kata Nili, ia sudah mencapai tingkat legenda sebelumnya. Dan apakah leluhur tahu tingkat setelah legenda? Dan tentu saja leluhur ingin tahu. Namun sekarang leluhur sebaiknya membantu Nili mencapai rank emas. Setelah hal tersebut, terlihat di situ Duzi diberikan barang dari keluarga Gadu. Diketahui saat di usia tepat, Duzi akan menjadi ketua keluarga Gadu. Sementara itu, Piao didatangi oleh ayahnya. Ayahnya pun heran kenapa Piao sangat kuat, sedangkan ia tak pernah berlatih. Namun ayahnya marah pada Piao, dikarenakan tadi malam ia memata-matai anak dari keluarga Xiao. Terlebih lagi, itu akan membuat wajah keluarga jatuh. Piao pun langsung saja menerima kesalahannya. Dan lain kali ia tak akan membiarkan mereka mengatui Piao. Tak lama muncul wanita yang bernama Xiaozu. Dan ia pun langsung saja memarahi Piao, dikarenakan tadi malam Piao memata-matainya. Piao pun mengaku salah, sedangkan ayahnya pun langsung pergi. Di sisi lain, Ye Xiu melapor pada Ye Zong bahwa Tuan Ye mau menyarankan mengirim beberapa spiritual untuk membunuh binatang buas. Ternyata hal itu dilakukan untuk mencegah ancaman bagi kota Glory. Raja kota pun setuju akan hal tersebut, dan ia juga akan memberikan pil untuk spiritual sebagai hadiah. Lalu Ye Xiu pun memberikan buku yang ditemukan Tuan Yemo. Diketahui itu dari mayat spiritual legenda. Namun Raja kota tak bisa membaca tulisan di buku tersebut. Ye Xiu pun menyarankan agar Nili yang menerjemahkannya. Tapi Raja kota sepertinya tak mau. Tapi dikarenakan tak punya pilihan lain, Raja kota pun menyuruh Tuan Ye Xiu untuk mencari Nili. Dan Nili menerjemahkan buku tersebut. Kemudian Tuan Ye Xiu pun bertemu dengan Nili. Sontak Nili pun mengatakan ia bisa tahu Tuan Ye Xiu adalah spiritual emas hitam. Ternyata tingkat tersebut yang bisa berkeliaran di dimensi Raja kota. Tuan Ye Xiu pun langsung saja mengingat Nili saat ini merasakan kehadirannya saat di kelas. Tuan Ye Xiu pun langsung saja memberikan buku yang ditemukan Tuan Yemo. Dan mungkin Nili bisa mengetahui isi buku tersebut. Tak lama burung leluhur pun muncul. Ia mengatakan kalau bahasa di buku ini menyerupai bahasa dari era Kekaisaran Suci. Tapi kata Nili, ini setelah era Kekaisaran Suci, yaitu bahasa Kekaisaran Woodland. Nili pun langsung memberitahu ini disebut alai 10.000 binatang buas. Diketahui ternyata itu bisa mengendalikan roh iblis tak terhitung dari rank emas. Terlebih lagi untuk rank legenda, saat ia terjatuh di arah, ia akan langsung dibunuh. Sontak Tuan Ye Xiu pun mengatakan ini bisa melindungi ke semua orang di kota Glory. Ditambah lagi bisa membuat garis pertahanan terakhir. Namun Nili menambahkan area tersebut butuh 1.000 roh binatang buas iblis rank emas untuk dimasukkan. Dan membuatnya pun butuh waktu yang lama, yaitu sekitar 2 bulan. Terlebih lagi, kata Nili, area ini sangat rumit. Kalau ada kesalahan sedikit saja, ini akan hancur. Tuan Ye Xiu pun tak masalah dengan hal tersebut. Ia pun meminta Nili untuk memasang area ini. Nili pun siap melakukannya, tapi akan lebih baik jika Raja Kota datang memintanya. Dikatakan oleh Tuan Ye Xiu, ia berjanji akan memenuhi apapun permintaan Nili. Di situ, Nili pun meminta untuk tinggal berdekatan dengan Jiun. Ia beralasan tinggal di dekat Jiun bisa membuatnya berpikir dan bisa memasang arai. Lalu terlihat Raja Kota pun marah pada Nili atas permintaannya, dan Raja Kota akan membunuh Nili. Tapi kata Tuan Ye Xiu, ini menyangkut kehidupan warga kota. Namun Ye Zong tak mau, dikarenakan Nili mengambil keuntungan dari anaknya. Tuan Ye Xiu pun memperingatkan kembali soal Nili pada Raja Kota.
Terlebih lagi, Nili bisa menjadi pasangannya yang cocok untuk Jiun. Tapi Raja Kota pun mengatakan Nili hanya tahu berbohong dan memeras. Ia juga mengancam Yesio akan berganti posisinya. Lalu Raja Kota pun keluar menemui Nili. Terlihat Nili pun langsung saja menyapa Raja Kota. Tapi Raja Kota pun langsung saja mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Nili. Namun saat itu muncul leluhur Yeyan. Raja Kota pun mengenalinya. Namun Raja Kota mengira beraninya Nili menjadi leluhur dalam boneka jiwa. Nili pun mencoba menjelaskan, akan tetapi Raja Kota pun tetap menyerang Nili. Di situ leluhur pun mengatakan ia masuk ke dalam boneka jiwa dengan sukarela. Terlebih lagi leluhur pun marah, beraninya Yezong mengganti marga keluarganya. Namun Raja Kota tetap menyalahkan Nili dikarenakan ia berdosa memasukkan leluhur pada boneka jiwa. Dan pada akhirnya Nili pun meminta maaf dikarenakan ia telah memasukkan leluhur pada boneka. Tak lama Raja Kota pun pergi dikarenakan ia ada urusan. Sontak Nili pun menanyakan tentang permintaannya. Kalau tidak dipenuhi, cari saja orang lain, contohnya seperti leluhur. Tapi dikatakan oleh leluhur, ia pun tak tahu cara membuat arai. Setelah hal tersebut, Yesio pun menemui Raja Kota. Terlihat ia pun punya rencana. Terlihat Yesio juga membisikkan sesuatu pada Raja Kota. Raja Kota pun setuju akan hal tersebut. Kembali pada Nili yang ditemui Tuan Yesio. Terlihat di situ Tuan Yesio mencari leluhur. Tapi dikatakan oleh Nili bahwa leluhur pergi. Diketahui leluhur pergi untuk menemukan markas dari Guti Kegelapan. Terlihat di situ Nili pun meminta keputusan Raja Kota. Dan pada akhirnya Nili pun berkemas bersama adiknya dalam pergi ke dalam rumah Jiun. Sementara itu Jiun bertanya-tanya kenapa ayahnya selalu memberi rintangan untuk Nili. Terlihat ia juga melihat bayangan Nili. Dan benar saja Nili muncul. Dan tak lama terjadi adegan seperti sinetron ketika Jiun ditangkap oleh Nili. Nili pun memberitahu ia akan tinggal di sini. Sontak Jiun pun mengusir Nili. Tapi Nili pun mengatakan Raja Kota sudah setuju dan mereka akan menikah. Hal itu pun membuat Jiun kesal dan ia pun langsung menginjak kaki Nili. Tak lama Xiaoyu dan Tuan Yesio pun muncul. Di situ Nili pun tadinya akan menempati tempat Jiun, namun dilarang oleh Jiun. Namun pada akhirnya Nili dan adiknya akan tinggal di sebelah rumah Jiun. Tuan Yesio pun langsung saja mengajak Nili memasang arai dikarenakan itu lebih penting. Lalu Xiaoyu pun akan membereskan barang. Sementara itu Nili pergi dan akan memasang arai. Kemudian terlihat pemasangan arai 10.000 roh binatang buas pun dimulai. Tentu saja bersambung dan kita sudah memasuki ending dari season ketiga. Dan untuk pas selanjutnya akan memasuki yaitu ke season 4. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin ya. Oke lah, yang belum subscribe silahkan ya. Jangan lupa juga lonceng juga dipencet. Oke, yang sudah subscribe pencet juga loncengnya. Oke. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time.